Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatna dari MA Anwarur Rahman Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Saya adalah salah satu peserta dari mahasiswa PPG UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor peserta 3824240015363 dengan NIM nomor induk mahasiswa 52421111867. Dengan ini saya akan membuatkan video uji kinerja untuk memenuhi salah satu syarat pelaksanaan program PPG bidang studi Mapel Quran Hadis. Saksikan video untuk selanjutnya. Assalamualaikum. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hari ini Bapak bisa bertemu kembali dengan kalian dengan studi pembelajaran materi Quran Hadis. Insya Allah untuk pembahasan materi Quran Hadis hari ini Bapak akan membahas materi tentang Al-Quran. Siap anak-anak untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Siap. Oke, siap. Silakan. Galih untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya Alhamdulillahirabbil alamin. Siapakah hari ini yang tidak hadir? Sakit. Oke, bikin sakit. Siapa lagi? Depan sakit. Di depan sakit. Siapa lagi? Yoga, ada yoga? Sakit. Adek? Sakit. Oke, berarti ada 4 orang ya yang sakit hari ini. Kita doakan mereka yang sedang sakit, mudah-mudahan bisa belajar kembali bersama-sama kita di sini di sekolah ini untuk menuntut ilmu bersama-sama. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang materi Quran Hadis ya. Nah, anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan membahas pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Ya, di sini ada pengertian Al-Quran, kompetensi dasar, ada indikator, pengertian, nama-nama Al-Quran. Nah, di sana kalian menganalisis data konsep tersebut berdasarkan hasil yang telah Bapak buatkan. Di sini ada pengertian Al-Quran, kompetensi dasar, indikator. Ya, anak-anak, kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini yaitu memahami pengertian Al-Quran menurut para ulama. Selanjutnya, indikator. Indikator yang harus kalian pahami dari pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang satu, yang kedua, menjelaskan yang ketiga, menunjukkan
Nah, itu indikator materi yang harus kalian pahami. Yang pertama menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama, kedua menjelaskan nama-nama Al-Quran, dan yang ketiga menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, tadi Bapak sudah menerangkan materi tersebut, di mana pengertian Al-Quran menurut para ulama. Di sini ada menurut Al-Ghazali, yaitu Al-Quran artinya yang dibaca atau Qur'anahu atau Qur'an yang dibaca. Inna alaina jam'u wa Qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi Qur'anahu. Itu di Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Selanjutnya menurut Al-Asy'ari. Gimana menurut Al-Asy'ari? Coba bacakan. Kata Quran. Itu menurut siapa? Al-Asy'ari. Al-Asy'ari yang kedua, yang ketiga. Menurut? Coba baca sama-sama. Dan kemudian dijadikan amal bagi kaum Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menurut siapa? Kalau pendapat yang keberapa? Selanjutnya pendapat yang keempat. Menurut siapa? Coba baca sama-sama. Menurut Al-Hijaz gimana? Selanjutnya kata tersebut digunakan sebagai salah satunya karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah dan ayat memuat kisah perintah dan larangan dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Itu tadi Al-Quran menurut pendapat Al-Hijaz. Selanjutnya menurut As-Syafi'i. Gimana menurut As-Syafi'i? Coba baca sama-sama. Dari kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Itu nama Al-Quran menurut para ahli. Ya, berarti ada 5 pendapat. Yang pertama tadi pendapat siapa? Al-Ghazali. Al-Ghazali. Yang kedua menurut Al-Asy'ari. Yang ketiga menurut Al-Farouk. Yang keempat menurut Sujan. kelima yang terakhir menurut siapa? Syafi'i. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai pengertian Al-Quran menurut para ahli. Sekarang kompetensi dasar yang kedua, yaitu sebagaimana yang telah tadi kalian sebutkan, memahami gitu ya nama-nama daripada Al-Quran. Nanti kita lanjut ke kompetensi dasar yang kedua. Dimana tadi kompetensi dasar yang pertama yaitu kita mengetahui Al-Quran menurut para ahli. Gitu ya. Selanjutnya yang kedua, nama-nama Al-Quran. Al-Quran ini berasal dari asal kata Al-Quranun
yang dibaca, yaitu berasal dari qira'a yaqra'u Qur'anan, gitu ya. Dimana di sini disebutkan di Quran surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya apa? Coba baca sama-sama. Itu Al-Quran sebagai pembeda. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Selanjutnya yang kedua, nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Kitab, sebagaimana di sini dicantumkan di dalam Quran surat Al-Baqarah. Coba baca, siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Sob, baca. Silakan. Gali, sob Gali. Silakan Gali. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, Sadaqallahu adzim. jadi sebagaimana yang telah Gali baca, itu adalah nama lain daripada Al-Quran, yaitu Alkitab yang tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah, yang artinya, baca, siapa yang mau baca artinya? Silakan. Dari awal boleh, sob. Silakan. Alif, baca Alif. Selanjutnya dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dan mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, gitu ya. Itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya yang ketiga, Al-Furqan. Nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Furqan, yang artinya pembeda atau yang membedakan, sebagaimana dicantumkan di dalam Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-1. Kita baca sama-sama. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Masya Allah, yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yaitu jin dan juga manusia. Selanjutnya yang terakhir adalah Al-Zikr, yaitu memberi peringatan, sebagaimana dicantumkan di dalam Quran surat Al-Imran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Selanjutnya Tanjil, yaitu yang diturunkan wa innahu latanzilu li rabbil alamin, dan sungguh Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan kepada seluruh alam, ya. Oke, selesai. Itu materi tentang Al-Quran, di mana Al-Quran ini kalian harus bisa memahami pengertian Al-Quran menurut para ahli, gitu ya, dan menyebutkan nama-nama lain daripada Al-Quran. Oke, kita latihan sama-sama. Nanti Bapak akan bagikan LPD untuk kalian kerjakan, ya. Apa LPD itu latihan, kegiatan latihan peserta didik, ya.
Di sini kalian akan mengisi LKPD, gitu ya, mengisi LKPD biasa, kasih nama dan juga kelas, gitu ya. Oke, kita belajar mengisi LKPD ya. Di sini sudah memegang LKPD lembar kerja peserta didik. Ya. Di sini seperti biasa kalian kasih nama dan juga kelas. Lalu di sini ada pertanyaan, kalian jawab ya. Di sini ada pertanyaan, ada berapa nama yang dimiliki oleh Al-Quran? Jelaskan. Selanjutnya ada pernyataan bahwa bagi pembaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Jelaskan pernyataannya. Lalu amatilah orang-orang di sekitar tempat tinggalmu. Tuliskan contoh tindakan mereka di kolom sebelah kiri dan tuliskan tanggapanmu di sebelah kanan. Apakah tindakan itu sudah sesuai tuntunan Al-Quran dan disebutkan dalilnya. Itu waktunya hanya 5 menit ya. Oke, anak-anak, waktunya sudah hampir 5 menit lebih. Nanti LKPD-nya dikumpulkan. Coba dikumpulkan. Oke, sekarang LKPD sudah selesai. Waktunya sudah habis. Sekarang kita ke refleksi dan juga kesimpulan. Mana kita sudah mempelajari mengenai Al-Quran menurut para ahli dan nama-nama lain daripada Al-Quran. Nah, di sini ada Al-Quran menurut para ahli siapa saja yang tercantum tadi menurut ahli kami. Oke, supaya lebih hikmah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal muwaffiq